Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, saya, Brilida Faufan, akan menjelaskan terkait dengan profesi hukum advokat. Profesi hukum advokat oleh Brilida Faufan. Profesi hukum advokat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Menurut undang-undang tersebut, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan. Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sementara, klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Sebenarnya, advokat itu sendiri berakar pada makna advice, yaitu nasihat atau advisor, penasihat hukum atau legal advisor. Advokat berasal dari bahasa Latin yakni advocatus, yang bermakna seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Tugas advokat berkaitan dengan pembelaan diri, yaitu hak dan kesempatan yang diberikan kepada advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi. Profesi advokat tidak hanya bisa dijalankan oleh perorangan saja, melainkan bisa juga melalui organisasi. Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, disebutkan dalam pasal 2-nya bahwasannya yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Kemudian, apa sih yang membedakan antara organisasi advokat dan advokat? Organisasi advokat adalah sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan menjadi pengawas bagi para anggota yakni advokat. Sedangkan advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan. Untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di negara Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Dan beberapa persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1. Advokat dalam menjalankan tugasnya berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 6 disebutkan bahwasannya advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan yang pertama, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Yang kedua, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. Yang ketiga, bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. Yang keempat,
berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya. Yang kelima, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela. Yang keenam, melanggar sumpah atau janji advokat dan atau kode etik profesi advokat. Jenis tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 sebelumnya ialah berupa: yang pertama, teguran lisan; yang kedua, teguran tertulis; yang ketiga, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan; yang keempat, pemberhentian tetap dari profesinya. Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: yang pertama, permohonan sendiri; yang kedua, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih; yang ketiga, berdasarkan keputusan organisasi advokat. Hak dan kewajiban advokat. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 disebutkan bahwa advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 15, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pada kesimpulannya, advokat merupakan salah satu profesi penegak hukum yang bertugas untuk membela kepentingan dan hak dari kliennya. Dalam hal membela kepentingan tersebut, advokat dibarengi dengan kewajiban dan hak tertentu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Tak terasa, sampailah kita pada penghujung video kali ini. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.